Pak Lurah sini duduk. Ibu saha? Istrinya siapa? Istri tersangka. Siapa? Bapak Ujang Ahmad. Yang kasus mana? Yang kasus Labu. Oh, yang Cianjur. Iya. Terus kenapa? Nyarios, Ya ibu, apa keluhannya sehari ini apa? Nemuin saya, apa yang diharapkan? Pengennya minta keringanan gitu kan. Ya keringanan mintanya ke sana Bu, nanti ke hakim. Ya mintanya buat anak saya gitu. Ya nanti ke hakim. Ibu kalau ingin ada keringanan, nanti melalui pengacara disampaikan ke hakim ketika disidang di pengadilan. Kalau saya kan nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Gitu loh. Kunaon atuh tibang walu dua sike digebugan. Abi kirang-terang Bapak soalnya Abi kan di enjing lebih ka duhur damel Nah, ibu kerja di mana? kebun Di kebun siapa? kebun tetangga Kerja apa di kebun tetangga? kemarin Ngoret. Iya. Berapa sehari? 30.000. 30.000. Ngoret 30.000 sehari. Iya. Murah sekali. Kan kalau di kampung emang segitu itu ya Pak gitu. Di sini udah 60. 30 sehari. Kalau sampai jam 3 100. Ya. Terus suami nate kerja di siapa? Suami kerja serabutan. Katanya Kalau- penjaga kebun. Dia kan kerjanya serabutan. Kalau satu malam jagain kayak RW yang sakit gitu. Kata Pak RW kalau misalnya nggak ada kerjaan, olah aja kebun gitu. Dia gini. Dia tuh kerja di RW. Bukan kerja di RW, jadi kan cuma nungguin sakit gitu. Oh, nungguin Iya, Pak RW Pak sakit RW. itu Pak RW yang masih satu RW dengan korban nggak? Iya, satu RW. Jadi Pak RW yang sakit itu suka ditungguin Iya. sama Ujang. Iya. Oke. Nah, kemudian waktu itu suami ibu lagi kerja di siapa? Ya di situ lagi gigaka kan jadi gini kerjanya semalam kerja semalam enggak cuma jagain Enggak, aja saya gitu. nanya, waktu kejadian itu suami ibu kerja di siapa? Enggak kerja Katanya jaga kebun. iya jaga kebun teh itu kan gini Pak RW teh nyuruhnya daripada nggak ada kerjaan kebunnya olah aja gitu Enggak, artinya jaga kebun apa ngurus kebun? ngurus Kebun. Iya. Artinya macul, iya ngoret, iya babad. iya Kebunnya kebun apa? kebun apa sayuran kebetulan Ya itu sayurannya apa? ada pohon ada labu Terus? ada kadang-kadang kalau itu ada sawi gitu apa aja yang Bawang. bisa ditanam Bawang. gitu bawang Kebun sayur. iya Kebun sayur ya. Iya. Kemudian itu punya siapa? itu kalau punya labunya punya Pak RW kalau yang sayuran yang lainnya punya saya jadi Berarti kebun itu teh punya Pak RW. iya Itu yang membuat Pak RW ketika dilaporin sama RT tidak lapor ke Kades. Ya. saya kurang tahu itu Ya artinya gini loh, kan RT-nya lapor ke RW nih. Iya. RW-nya nggak lapor ke Kades. Karena itu kebun punya dia mungkin gitu. Iya. Itu labu teh punya Pak RW. Punya Iya. Pak RW. Oh. Jadi labu itu kan Pak RW gini, misalnya kelola aja dulu katanya kan gitu. Nah, Tapi oke. suka gini Pak RW-nya. Kalau dipanen diliatin dulu. Kadang-kadang kalau itu misalnya suka dikasihin lagi ke saya uangnya gitu ke suami saya Oke. buat sehari-hari gitu. Ya panen labu nih. Labu Iya. dijual sama suami ibu. Iya. Kemudian diliatin dulu dapat berapa kilo. Iya, gitu. Nanti hasil uangnya oleh Pak RW suka diberikan lagi pada suami Iya, ibu. gitu. Harga labu itu berapa kalau 2 biji? Kalau 2 biji saya kurang ini gitu Pak. Paling 1.000 meureunnya. Mohon Iya. 1.000 perak kan 2. Terus yang dicuri itu labu yang di kebun, yang ngagantung di pagar, apa yang di kebun di ini pakai tuturus? Terus yang dipakai itu pararangong itu nih Pak. Ya, tuturus bahasa abdi Iya, mah. mohon. Pararangong. Mohon. Nah, itu yang diambil. Iya. Nah, makanya kenapa orang ngambil labu 2 kok digebugan? Itu saya kurang tahunya pagi nih, nggak tahu 2 nggak tahu berapa kan soalnya saya pas itu nggak ada di rumah. Pulang dari kebun saya tuh ada yang tetangga nyuruh nyuci. Jadi saya nggak tahu. Oke. Nah, suami ibu kan ngegebukin nih Ya, sampai sore kan? ya.
pulang ke rumah dong. Iya, tapi suami nggak ngomong sama Oh, saya gitu. nggak Makanya cerita. iya nggak cerita, makanya saya nggak tahu. Gitu. Nggak cerita bahwa dia ngegebukin. Iya, nggak. Suami ibunya kenal sama korban. Kenal. Pernah sebelumnya konflik nggak? Nggak ada. Suami saya nggak pernah ada konflik. Artinya sebelumnya pas ya. Nggak ada. Atau bisa jadi sebelumnya korban teh pernah ngambil masih di tempat suami, jadi Nggak ambek tahu. gitu loh. Jadi Pak tiap mau panen kan nggak tahu lah gitu kan, saya juga nggak tahu sama siapa gitu. Tapi tiap mau panen hilang, mau panen hilang gitu. Hilangnya banyak apa sedikit? Iya banyak. Waktu itu juga kan sama saya tadi dihitung itu buah labu ada 30 lebih. Waktu diambil sama saya cuma ada 13 biji gitu. Jadi gini, jadi intinya bahwa suami ibu Iya. sering kehilangan Iya. buah labu, Iya. gitu loh, Iya. berulang-ulang, Iya. gitu loh. Makanya kalau suami teh kalau nanyain mah tolong lihat ke bawah labu. Suka dilihat sama saya, dihitungin, dibersihin kan gitu. Ada berapa puluh, waktu dipanen nggak ada gitu. Labunya yang nanam suami ibu? Iya sama saya. Oh, ibu Jadi, nanam? Iya. Di tanahnya tanah Pak RW? Iya gitu. Tapi nanti kalau hasilnya Iya. ketika sudah dipetik suka diliatin ke Pak RW. Iya gitu. Kemudian setelah diliatin ke Pak RW nanti dijual. Iya, Itu kadang- sekali ngejual suka dapat berapa duit? Ada 25.000, ada 36.000. Itu teh kalau berapa biji? per kilo. Per kilo sekilo isinya berapa biji? Kadang gimana besarnya Pak gitu. Ya Ada- udahlah 1 kilo isinya 3. Iya. 1 kilo berapa harganya? Saya kurang tahu berapanya kan, jadi saya kalau ngejual di kilo segini harganya Oke. gitu. Nah sekarang suami ibunya udah ditahan. Iya, Ibu sudah nengok. udah. Terus pesannya apa sama ibu suaminya? Dia bilang kayak gini pas nengok, maafin bapak nggak berniat begini, katanya begitu. Ya udah Pak, nggak apa-apa, namanya juga udah nasib, kata saya kayak begitu. Ya bapak nitip anak-anak aja, gitu. Iya nggak Maaf, berniat gara-gara- karena nafsu. Iya, gara-gara bapak, mama sama anak jadi begini. Ya udah jangan terlalu banyak pikiran. Yang penting bapak fokus dulu, bapak sehat dulu. Ya kasusnya pembunuhan Bu. Iya. Ya kalau nyuri mah, kalau kasusnya pencurian mah masih, misalnya gini, kalau nyurinya labu dibawa polisi, ya paling tidak memenuhi syarat balik lagi, pulang lagi. Kalau memenuhi syarat, restoratif justice sekarang, itu loh. Tapi kan kalau pembunuhan mah nggak bisa. Orang miskin nyuri itu bisa restoratif justice, tapi orang miskin ngebunuh ya nggak bisa, harus berproses. Dan kemudian kalau pembunuhan biasanya tinggi hukumannya. Gitu. Mantaki anu leutik teh. Ulah sok gede amak atuh. Gitu bapak da abdi menyata terangkan pami abdi terang mah panginten ku abdi oge nya da ngan abdi teh terang teh murang kali saur bapak teh cenah mama cenah labu aya nu nyana. Cek abdi teh tong saudon cenah kamari bulan puasa saur abdi teh kitu. Nah cenah tuh itu rame Waluh meureun nyebut orang Cianjur mah nya. Mohon waluh. Cenah itu rame cenah kitu. Yang tahu bahwa waluhnya diambil tuh siapa? ada Awalnya? tetangga di situ. Tetangga. Iya. Tetangganya siapa? Di tetangga saudara, masih saudara di belakang rumah. Iya. Jadi gini, suami ibu mengetahui waluhnya dicuri oleh korban dari siapa? Iya dari itu yang ngasih tahu saudaranya, tetangga yang di belakang rumah. Oh, dikasih tahu. Iya dikasih tahu. Tetangganya namanya siapa? Pak Wawan. Pak Wawan yang ngasih tahu ke suami ibu. Iya. Waluh dipaling. Iya gitu. Terus suami ibu lagi di mana ketika dikasih tahu waluhnya ada yang maling? Bangun tidur ke rumah belakang rumah mungkin panas lagi itu kan bangun tidur, namanya bangun tidur lagi sakit gigi dengar gitu. Saya juga nggak tahu dia berangkat kemana, makanya dia tanyain anak saya, mah bapak kemana? Nggak tahu kan, mama juga baru pulang disuruh disuruh nyuci sama tetangga kan gitu. Akhirnya dikasih tahu yang nyurinya adalah siapa namanya? Minta, nyamperin ke Minta. Iya. Nyamperin ke Minta di rumahnya. Iya di rumahnya. Digebukinnya di rumahnya. Iya katanya. Kan saya nggak tahu, makanya saya nggak tahu gitu. Oh. Pas kejadian. Bukan di kebun digebukinnya. Bukan. Di rumahnya. Iya katanya. Katanya saya kan, jadi saya nggak lihat itu kan, saya nggak tahu pas itunya gitu Oke. kejadian.
Kan kalau melihat korban tuh kan sampai meninggal, digebukin suami ibu. Suami ibu pernah gebukin orang nggak? Gak pernah. Soalnya kan ini bisa sampai meninggal. Gak pernah suami saya. Belum pernah berkelahi. Belum pernah. Bisa dibilang masyarakat di sana lah orang baik gitu. Mungkin suami saya teh malu gitu Pak, kan kalau secara itu titipan barang kan gitu, rasa tanggung jawab mungkin kesal gitu. Kan barangnya punya suami ibu. Iya, makanya kan itu yang labu mah kan punya, kan saya ikut ngebun juga di bawahnya. Nah, ibu Yang melak itu, naon? Abi melak bayam, sosin, Oh. jago. Saur abi mah gitu, bapak meureun ieu teh waluh teh anu babeh cenah gitu. Urang mah ngitung-ngitung ngiluan ngebon lah gitu. Saur abi teh gitu. Saur abi tenten ku abi teh maksudna anjeunna wawartos yang waluh mah nyata gitu. Bapak ku abi mah eta mah dipasikeun ka RW-nya. RW namina saha? Bapak Daman. Padama. Jadi kalau waluh mah suka di-storein dulu. Iya, Kemudian kalau- dijual. iya. Tapi setelah dijual uangnya suka dikasihin lagi. Iya, kadang dikasih ini cenah buat jajan anaknya, buat jajan buat istrinya gitu kata Pak Daman. Kalau ini anaknya sekolah namanya siapa? Sekolahnya di mana? SMKN Negeri 1 Cugenang. Oh, sekolah negeri. Sekolahnya bayar nggak? Enggak, Nggak bayar kan? Kelas berapa? kelas 10, Kelas 10. Berarti kelas 2. kelas 1. Kelas 1. Kelas 10. Terus kenapa nggak mau sekolah? Takut, Pak. Takut kenapa? Takut dibully sama orang kan, pada di sekolahnya takut dibully apa Takut. gimana. Enggak lah, saya tanggung jawab. Kan nggak ada kaitan bapak sama anaknya. Makanya kan Kan sekolahnya masih sekolah negeri di bawah Kemarin gurunya provinsi. udah datang bertemu. Udah sekolah aja. Sekolahnya kan nggak bayar kan? Iya. Kamu sekolah naik apa? Dia naik motor Naik motor. Motornya punya sendiri. sendiri. Terus kemudian bensinnya berapa habis sehari? Kadang isi 5.000, kadang 10.000 Uangnya dari mana? dari bapak. Dari bapak. Kamunya suka bantuin nggak bapak sama mama? Sering Bantuinnya apa? saya ngambil rongsok, apa beli rongsok itu setelah pulang sekolah. Terus? Kadang bantuin ke kebun, bantu apa Mm-mm. lagi gitu. Ya iya, bantuin aja. Nah sekarang kan bapaknya ditahan. Pasti harus mengikuti proses hukum. Maka kamunya harus menjadi pengganti bapak. Satu, pulang sekolah kamu harus bantuin ibunya berkebun, ya kan? Terus kemudian ikut usaha lain. Kamu harus mandiri dan kamu harus tetap sekolah. Dan sekolahnya nggak bayar, tenang aja kan? Udah, sekolahnya udah nggak bayar, gitu. Dan jaga emosi. Kan buktinya emosi itu begini. Gara-gara waluh dua, susahna salilakna. Gitu. Sana salilakna. Kemudian sekarang kan masih pemeriksaan kepolisian. Saksi-saksi masih diperiksa. Masih diperiksa. Jadi yang susahnya jadi sererea. Ibu anaknya berapa? 2. Yang satu lagi tadi yang bayi. Ya udah, di ini aja diikutin. Kamu harus sekolah ya. Udah berapa hari nggak sekolah? dari 1 minggu. dari Sabtu kejadian. Sekolah, saya jamin. Ya. Nanti kalau ke gurunya, saya nanti akan minta kamu sekolah dan boleh teman-temannya bully. Ya. Saya jamin, kamu nggak akan ada yang bully. Semangat. Jadi laki-laki, kamu sekarang tulang punggung. Gitu, tulang punggung. Kan gitu. Inilah yaitu jadi lamun jelema ripuh, ribut jeung nu ripuh. Jadi kabeh ge ripuh. Gitu loh. Ya kan? Ya nu ripuh, ribut jeung nu ripuh. Kabeh ge ripuh. Gitu. Sekarang ibu jalan usaha mah. Masih ke kebun ya. Ke kebun. Ya. Kebun. Sekarang mau panen apa? Baru pas mau kejadian tanam bayam, Bayam. nggak tahu belum pas kejadian belum berani nengok ke sana. Ya lagi. udah panen lagi aja. Kan Kalau dari pagi- sisi hukumnya kan sudah dipertanggungjawabkan bapak, ya kan bapaknya sudah mempertanggungjawabkan dengan menjadi tersangka. Itu kan bentuk pertanggungjawaban, nanti dipertanggungjawabkan di pengadilan.
Nah, saya sebagai gubernur itu satu hal aja. Ini sudah susah. Ini jangan ada kemiskinan baru lahir kejahatan. Kan gitu. Ya kan? Artinya bapaknya susah nih, udah ditahan karena kasus pembunuhan. Ninggalin ibu sama anak. Nanti kesusahan, jangan sampai nanti anaknya nyuri gara-gara nggak ada uang untuk jajan sekolah. Karena tugas saya adalah menjaga agar tidak ada kemiskinan baru dan tidak ada kejahatan baru. Gitu. Ya ibu mah jalan aja. Kamu sekolah kan nggak bayar, udah semangat aja. Ya, udah semangat aja, nggak usah kecil hati, nggak usah takut dibully. Udah jalan aja, nggak akan dibully. Ya. Apalagi nanti kan sudah tayang nih. Saya kasih tahu ke teman-teman SMA mana? SMK N1 Cugenang. SMK N N1 Cugenang ya. Ini siapa namanya? Fadila. Ali Fadila. Tidak boleh di sekolahnya diledekin, digangguin. Dia menghadapi musibah menurut saya. Musibahnya ayahnya harus ditahan karena kasus penganiayaan yang berakibat kematian. Dan dia tidak bersalah. Ayahnya yang bersalah sudah mempertanggungjawabkan dengan ditahan. Ibu istrinya tidak bersalah. Anak yang satunya tidak bersalah. Nanti biarkan itu berproses secara hukum. Gitu. Gitu. Ya gimana kan? Karena orang harus mempertanggungjawabkan. Nanti biarkan itu berproses pada hukum, tapi periuk nasi ibu harus terjaga. Benar nggak, Bu? Semangat sudah. Sekarang nggak boleh kecil hati lagi, udah ketemu gubernur. Semangat nggak sekarang? Udah semangat. Gitu loh. Udah semangat, ya. Gitu, semangat. Gitu. Saya harus tetap sayang sama ibu dan ini. Kenapa? Karena ini berdua tidak berdosa. Tidak bersalah. Yang bersalahnya sudah ditahan. Gitu loh. Tidak boleh ini menjadi mengalami penderitaan karena kasus tersebut. Gitu loh. Saya harus lindungi ibu. Dan ini harus tetap sekolah dan ibu harus bisa makan dengan baik di rumah. Dan harus tetap bekerja. Gitu, Bu. Sudah tenang sekarang udah ketemu saya. Ya, udah tenang. Kamu semangat. Ya. Itu tugas saya itu, tugas gubernur itu. Yang bersalah berproses, keluarganya harus aman. Kan itu tugas saya. Gitu, Bu. Mohon maaf saya nggak bisa bebasin, nggak bisa apa karena saya nggak membenarkan perlakuan suami saya. Mudah-mudahan saja di peradilannya hakimnya memvonis berdasarkan keadilan. Kan gitu. Iya. Ya, kalau saya sih jujur aja, secara pribadi kesel sama saudaranya. Kenapa sih nggak dilerai? Gitu loh. Suami ibu umur berapa? 41 ya, masih gede Tanagana. Hah? Oh badannya gede ya? Iya kalau mukul keras. Hah? Sekarang mah kecil badannya. Yang ditahan menjadi letik. Bukan sebelum itu kan nama jangkung ageng. Ya nama jantan ngalitan. Kunaon gitu. jadi ngalitan? Ya mungkin anjeunna beureun damel gitu lah capean gitu. Namina gaduh anak sareng istri mah panginten kan harus berpikir kumaha supaya emam gitu. Iya, tapi dua-duanya kerja. Suami sehari waktu itu dapat berapa penghasilannya? Waktu di mana? Ya waktu sebelum ditahan tuh dapat berapa sehari suami? Sehari kalau semalam kerja, semalam enggak, semalam dapat berapa? Dikasih 50.000. 50. Ya lumayan lah anaknya bisa sekolah. Kamu nggak boleh putus sekolah ya. Harus terus semangat, ya. Ya kan? Terus semangat. Gitu. Kan ayah kamu kan masuk penjara bukan karena mencuri, tetapi karena emosi. Kan beda. Gitu loh. Karena emosi kepancing. Malingan we. Dalam pikirannya mungkin tidak akan meninggal gitu. Padahal mah cukup cabok 2 kali we di dunia gitu. Iya. Eta nu disebut nafsu nu manta kadung badan anu katempuhan teh kan. Semangat ya. Kamu nggak boleh. Kamu laki-laki. Kamu harus jadi pengganti ayah kamu sekarang. Ya. Semangat. Gitu, semangat. Ibu juga semangat. Gitu. Rumah mah punya. Anak bisa sekolah. Punya motor. Di rumah rata-rata baru gak motor wae. Motornya kredit. Motor iya, Bapak. Motor naon? Motor bolong itu. Oh, motor bodong. Beri berapa?
1 juta ya. 1 juta, yang penting bisa sekolah Oh gitu. iya gitu kan, ke sekolahan jauh. Jauh, tidak ada mobil angkutan umum. Tidak Tidak ada. Kalau tidak ada mobil angkutan umum, boleh pakai motor ke sekolah. Kalau ada angkutan umum, tidak boleh bawa motor ke sekolah. Kalau ada angkutan umum, boleh bawa motor ke sekolah. Gitu. Ya, udah semangat, Bu. Persiapan puasa harus pol biar aktivitas gak kendor. Ya, jebol. Aduh, sakit mah. Udah semangat, Bu. Udah semangat. Ya, semangat, Ibu. Ya, ini cobaan yang harus Ibu hadapi dan Ibu harus melewati masa-masa sulit dengan 2 hal yang harus Ibu lakukan. 1, setia pada suami, Insya Allah. meski suaminya nanti mengalami proses pidana. 2, sayang pada anak-anak. Kan itu tugas istri. Dan tentunya Ibu merupakan perempuan yang diuji hari ini. Ya kan? Diuji kan, suaminya harus ditahan dan Ibu harus jadi tulang punggung keluarga hari ini. Dengan menahan menahan hawa nafsu Ibu sebagai perempuan yang tiap malam didekap oleh suaminya. Kan itu juga menahan. Yang kedua, harus bekerja keras untuk menghidupi 2 anak Ibu. Semangat. Dari sisi itu, dari sisi kemanusiaan, dari sisi Ibu sebagai warga, dan dari sisi Ibu menjaga tidak boleh jatuh ke jurang kemiskinan, saya pasti memberikan support untuk menyelamatkan keluarga. Ya kan, Bu? Iya, sok. Ini adik-adik mau ngomong apa? Sok, silakan. Kan pas waktu pemukulan itu pas di tempat kan nggak langsung meninggal. Kata orang-orang kan pas pemukulan hari Sabtu, pas hari Minggu itu dia tuh berjualan. Jualan apa? Nggak tahu jualan apa. Kan penganiayaannya hari Sabtu, Iya. ya kan? Iya. Hari Minggunya dagang apa? Kata orang-orang situ mana dagang waluh, Pak. Hah? Dagang waluh. Hari Minggunya masih dagang waluh. Iya. Ada pedagang sayuran, Katanya, ada tapi telolet belum tanya. Siapa saksinya? Masih silakan kalau mau Itu pesan. cuma Enggak, mungkin jangan katanya. Siapa yang melihat bahwa korban pada hari Minggu itu masih berjualan? Jualannya jualan waluh. Siapa? Tapi jualannya Pak nggak tahu apa kan. Mm-mm. Tapi saya lihat dari CCTV tadi tuh ada yang CCTV di mana? Jamaras. Ada CCTV-nya di Jamaras. Iya. Kemudian di CCTV ada terlihat jualan. Iya. Jualannya dipikul, ditanggung, apa dipanggul? Di ya, masih jualannya nggak tahu jualan apa, tapi kayak bikin itu Bawa karung dagang, gitu. bukan bawa Oh, di dagangan. karung. Bukan, masih pada kayak gorengan kayak gitu. Oh, bukan jualan sayuran. Bukan, nggak tahu Bukan. sayuran bukan apanya gitu. Hah? Oke. Anu mapah kan ngaduk dulu. Oke, ini hari Minggu. Oke. Oh, ini dagang. Ini korban. Gitu ya. Kan Ade juga boleh menjelaskan, kan bagaimanapun kan terdakwa dan keluarga terdakwa boleh melakukan pembelaan. Nanti pembelaannya di depan pengadilan. Oh, ini Iya, dagang. Ini kayaknya mah dagang makanan, sayuran. Iya, gitu. Ya, yang pakai Tupperware. Iya. Oh, itu teh kok ini. Emang kalau korban ini normal atau agak biasa dilemurkan suka agak yang bahasa lemur mah kurang? Normal. Normal. Itu masih dagang. Jadi hari Minggunya itu masih dagang. masih dagang. Iya. Kemudian dagangnya nggak tahu dagang apa. Iya. Itu kan videonya masih dagang. Ya udah, nanti kan ada pengacara tuh. Nanti pengacara yang menjelaskan. Kan kemudian dan nanti kan bahwa korban itu meninggal karena penganiayaan atau karena penyakit, ya nanti biar dokter yang membuktikan. Nanti dokter forensiknya yang buktikan. Dokter forensik ya? Ya, dokter yang forensiknya buktikan. Sudah divisum korbannya kan? Sudah. Sudah. Nah, visumnya kan pasti dipegang penyidik kan? Ya udah, itu kan bagian dari fakta yang bisa meringankan Bapak, kan gitu loh. Gitu. Iya. Ya. Katanya kan nggak ada saksi, kata Pak Susim katanya nggak ada yang melerai, nggak ada saksi. Mm-mm. Padahal ada Ada keponakannya saksinya. Maksudnya gimana? Waktu dipukulin kan ada Pak Cucum. Iya, kita kan Pak Cucum lihat kan waktu Iya. korban dipukulin. Iya. Terus kan ada saudaranya, Ha-ha. saudara suami katanya, Ha-ha. lagi nganterin makanan ke
bosnya. Dia lihat itu cenah kayak itu cenah namanya Ali gitu. Itu cenah Ali cenah itu siga orang baya bangke dua cenah gitu. Nah cenah siga Mamang lompat si Ali. Terus? Cenah Mamang entos tadi pisahna ku eta. Oh, jadi dipisah juga. Iya. Waktu ngegebukin itu, suami ibu sebagai tersangka hari ini itu ditarik. Iya. Ditarik sama Ali, sama saudaranya. Saudara siapa? Ya saudara suami saya. Oh, artinya dulur. Iya, Kan? Alo Kan berarti. ikut orang lagi. Saya dari tadi itu. Hah? Pas itu kan pas pemukulan, Heeh. kan kata Pak Cucum dia gak ngapa-ngapain. Heeh. Pas kata bapak saya pas masih ada di rumah, Heeh. katanya kan kalau ada yang berantem yang dipisahinnya yang mukulin. Iya. Nah malah si mintanya yang dipegang gitu, bukan bapak saya yang dipegangnya, malah si mintanya gitu Pak. Sama Cucum. Iya. Jadi kata Ali ya, Ali bilang ke saya gitu ya, cenah dipegang, cenah bukannya Pak Ujang Ahmad yang dipegang, malah Masih almarhum. mintanya. Oh, jadi gini, ketika terjadi penganiayaan, gitu ya. Cucum ada. Iya. Ada. Nah, kemudian datanglah Ali. Iya. Saudaranya tersangka. Iya. Ya kan? Kemudian yang memisah tuh Ali. Iya. Nah, kemudian Cucum megang waktu itu. Iya lagi megang. Malah megang si itu. Jadi korban, Cucum mah gitu. bukan megang tersangka, Iya. tapi malah megang korban. Iya, dia. Saya dari kemarin itu yang saya kejar pertanyaan saya. Makanya kan Ali Kenapa juga- saya kejar pertanyaan saya? Kunaon maneh aya dulu di gebugan cicing wae. Tidak punya sedikit pun rasa empati. Kadang-kadang dulur jeung dulur teh sok getreng. Ya kan itu ke Ali nake dicanak apa ka dia pilih teu ieu mah gitu. Ya sok alinya suruh sini aja. Di itu. Iya, Nah, di sini aja. Ya, pilih lepat gitu abi nyarios gitu. Iya kan? Tapi kan nanti juga cucu pasti diperiksa. Iya. Katanya kan buat ambil walu kan ya, Heeh. 2 biji itu buat dikerecek. Heeh. Kan di belakang kata orang-orang gitu ya, kalau Heeh. kata orang karer, Heeh. di belakang rumahnya juga ada orang walu teh. Jadi malingna lain dua. Ali Nah, kalau malingnya berapa Oh, mah kan tidak nggak tahu pada gitu lihat Pak. gitu. Ali itu ikut Ali kesana kalian. Ini teh Ali namanya. Ya. Ali teh siapanya tersangka? Alona. Alo. Nah, saya Ali boleh ceritakan. Ali melihat peristiwa itu. Melihat. Melihat. Ali waktu itu mau kemana? Nah, pas kejadian itu, peristiwa itu, saya baru pulang kerja Mm-mm. dari bos Aceng. Mm-mm. Nah, Bos Aceng teh siapa? Tukang ayam. tukang Tukang ayam. ayam. Tempat Ali bekerja. Ya, Oke, mau pulang. Terus mau pulang kemana? mau pulang ke rumah Mm-mm. kan habis ngebuburit sambil pulang kerja gitu kan. Mm-mm. Nah, pas itu rame tuh di bawah. Mm. Ada yang ribut lah ya. Ribut. Mm-mm. Ya. Terus Habis itu tuh saya melihat kejadian itu, yang melihat itu 2 orang, cuman saya sama adinya almarhum Cucum. almarhum. Ya. Terus Saya lihat, nah kejadian tuh si almarhum, adinya almarhum itu si korban. ya si Korban, almarhum teh kan korban. ya. Nah, terus Nah, yang cucum, yang saksinya kan ada almarhum lagi digebukin Ya. sama Amang ya. Mang apa namanya? Mang Ujang. Ujang. Sama Mang Ujang, kemudian ada Cucum. Ya. Oke. Nah, waktu almarhum lagi digebukin teh digebukinnya di mana? di depan rumahnya. Depan rumah almarhum. Ya, Ya kan? Ali lihat dengan mata kepala sendiri. lihat. Oke. Terus kemudian waktu digebukin itu posisi korban gimana posisinya? Posisi korban itu lagi disenderin ke badannya ke Ah. tembok. Ke tembok. Ya. Terus dipukulin. Ya, dipukulin. Nah, yang jadi janggalnya tuh Heeh. yang apa, saksi yang kemarin cucum Cucum. malah pegangin yang si korban gitu, bukan yang lagi marah gitu. Jadi gini, kan lamun ya gelut ya. Lamun Misalnya, misah kan. mah. Ini gelut sama ini, ya kan? Ini gelut sama ini. Harusnya kalau gelut sama ini, yang ditarik adalah yang ngegebukin. Iya, harus Gitu loh. kan. Ari Cucum, Ya, cucum malah pegang yang korban, yang dipegang apanya? tangannya gitu. Dipegang dari belakang. Enggak, cuman segini doang nih. Hah? Di samping gini. Ya, di samping. Begini. Ya, gitu. Jadi waktu digebukin korban tangannya dipegangin Iya. sama Cucum. Iya, sama Bener cucum. nih. Bener. Posisi tersangka posisi Amang lah waktu itu di mana Mang Ujang?
Mau jadi di depan Di di depan. sini ya. Masih ngegebukin? Iya. Jadi waktu digebukin itu korban tuh dicekel, dipegang tangannya, Iya. Mang Ujang mah gebukin, bukan misah. Bukan. Gitu. Nah, jadi itu. Nah, habis itu Mang Ali langsung melakukan apa? Nah, saya kan habis dari sana tuh posisinya kan udah gitu ya, udah dipukulinnya udah. Heeh. Nah, habis itu saya langsung ke bawah, tanyalah ke Mang Cucum, ini masalahnya kenapa kok bisa gini? Ku amang disamperkeun teu keur gelut teh harita, keur gebugan. Pas dipisahkan. Demi Ku Mang Ali ditarik. Enggak misahin, cuma di atas lihat doang kan. Oh, lihat aja. Udah. Jadi Ali enggak. tidak sempat memisahkan. Iya, Tidak sempat. tidak sempat. Nah, kemudian berhentinya Mang Ujang ngegebukin karena apa? Ya, itunya si apa Kak Cucumnya udah udah sini udah jangan pukulin terus gitu. Oh, jadi yang ngomong nges-nges teh Mang Cucum. Cucum. Oh. Gitu yang Ali mah hanya ngalinya. Cuma jadi lihat di tidak atas gitu terima kan. bisa. Jadi yang bilang nges-nges teh Cucum Cucum. sambil megang tangan Si korban. korban. Habis itu berhenti lah sudah. Udah. Nah, habis berhenti saya ke bawah, Mm-mm. langsung minta keterangan sama Mang Cucum. Ini kenapa bisa kayak gini gitu. Nah, terus Habis itu kata dia si Minta maling walu gitu. Terus itu aja. Ya, udahlah gitu. Saya pulang ke rumahnya, ya minta maaf saya juga ke Mang Cucum bahwa mamang saya sudah ngegebugin gitu kan. Nah, Mang Cucum juga minta maaf pada saya gitu. Habis itu Mang Cucum nyamperin lah ke rumah gitu, yang minta maaf secara kekeluargaan dulu gitu. Ya, iya. Habis itu Mang Ali nggak tahu apa-apa lagi. Udah, nggak tahu apa-apa lagi. Udah. Tahu-tahu sudah ada si tersangka lah ya. Terus Mang Ali tahu nggak kalau Minta itu kesehariannya apa? Kurang tahu sih. Kurang tahu. Ya, Pernah dengerin nyuri di tempat lain? pernah. Nyuri apa? Nyuri bawang, nyuri singkong, terus nyuri itu keramik, keramik bos saya, maceng. Banyak sih. Ya memang kan suka ada orang yang punya kebiasaan, kan? Punya kebiasaan sok culamitan, itu adalah. Tapi walaupun bagaimanapun, walaupun ada orang kebiasaan culamitan, dianiaya itu salah. Itu kan tetap aja salah. Gitu ya? Ya udah.